Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Aditrik. Ini saya ada kipas. Awalnya kipas ini hidup. Cuman setelah dipakai beberapa jam, dia tiba-tiba mati. Nah, setelah saya cek seperti ini, saya putar-putar ininya, lancar saja dia. Biasanya kadang kala kalau ininya seret, berarti ini asnya dia ini apa namanya, ada kotorannya dia. Biasanya diperbaikin itu bisa hidup, dibersihin dikasih uli hidup. Nah, namun kipas ini asnya nih lancar aja dia, aman-aman aja. Nah, karena lancar, saya langsung ada inisiatif untuk merubah kapasitornya. Biasanya di kapasitor ini saya rubah kapasitornya. Tetap saja dia nggak ini, nggak nyala juga, cuman dengong aja dia. Nah, karena dengong, saya coba putar ininya, rotornya ini saya putar. Ternyata kalau dipakai tangan, dia dibantu pakai tangan, dia muter dia, gitu deh. Nah, tapi saya masih curiga, ini jangan-jangan kapasitornya kalau ditambah wattnya digedein bisa muter. Akhirnya saya ini kan, karena ada stok banyak, saya kasih kapasitor yang ini. Awalnya kan 1,5 dia. Kapasitor ini punyanya kipas ini, dia 1,5 dia. 1,5 di sini. Di sini ada tulisannya 1,5. Nah, karena 1,5 saya kasih kapasitor yang ukuran 2 dia, 2 mikro. 2 mikro. Seperti ini. Nah, seperti ini. 2 mikro. Nah, ini 2 mikro ya. Tetap saja dia nggak mau muter. Muter kalau dibantu pakai tangan baru muter. Padahal itu 2 mikro ya. Akhirnya saya coba ke yang lain. Saya sambungin pakai multimeter. Ini saya sambungin kabel kapasitor ini yang nyambung ke dinamo. Tetap saja dia nggak nyambung gitu. Harusnya dia nyambung. Kalau nyambung dia bisa berputar gitu. Ini tetap saya nggak nyambung. Di sini nggak ada sambungan, nggak ada bunyi-bunyi ini, nggak ada angka kan di sini. Nah, karena nggak ada angka seperti ini, baru saya ada inisiatif untuk membongkarnya dinamo ini. Akhirnya saya bongkar seperti ini. Ini kan nggak nyambung. Akhirnya saya buka ini, saya cari alur dari kabel kapasitor ini. Dia larinya kemana dia? Tembusnya kemana? Setelah saya cari-cari, ternyata ada yang putus kawan-kawan. Seperti ini. Ini dinamo ini sudah 2 hari saya kerjakan. Tetap saja belum bisa-bisa, baru ketemu setelah 2 hari ternyata. Karena saya orangnya nggak mudah menyerah ya, akhirnya ketemu juga dia. Susah sekali nyarinya, karena dia nggak saya rombak semua, termasuk tali-talinya yang ini. Ini kan banyak tali-tali ini, diikat-ikat. Nggak saya buka itu. Saya cari aja yang ini, kabel yang menjurus dari kapasitor. Saya coba satu-satu. Seperti ini. Ini kalau disambung kan hidup ya. Tuh, nyala kan? Saya sambungin lagi yang satunya lagi. Bentar, satu lagi ya. Pokoknya saya coba-coba yang ini, yang kabel yang ada di dinamo itu, tapi yang alur ini ya, kapasitor. Bentar ya.
Nah, seperti ini saya sambungin ini seperti yang ini ya. Ini kan nyambungannya ke sini dia. Ini sama-sama pink ya. Saya sambungin gini. Dia nyala tuh. Dia kabel kapasitor ini harusnya nyala kan. Yang ini nggak nyala. Ah, karena nggak nyala, saya coba yang ini, yang aluran-aluran dari kabel 4 dinamo ini. Kan dinamo ini mas pion ya, ada 4 kabel dia. Saya sambungin satu-satu. Saya cek satu-satu dia kabel yang ada di dinamo ini, ternyata ada yang putus. Susah sekali saya nyarinya. Diambil satu-satu, saya pisahin seperti itu. Setelah dicek saya pisahin. Ternyata dari kabel dua kabel kapasitor yang menuju ke dinamo ini, yang ini kan, pink sama biru. Ini sama biru. Ternyata di sini ada yang putus kawan-kawan, di sini nih. Nah, ini sudah saya temukan dari tadi ya. Makanya dia agak keluar. Tadinya dia di dalam dia. Ini kecil sekali. Ini kelihatan nggak? Ada kabel kecil dia. Nah, yang ini. Nah, satunya lagi dia di lilitan tali ini sudah saya keluarin dia. Mana yang nggak kelihatan dia? Nggak kelihatan. Baru kalau di center dia kelihatan. Ini satunya ya, yang ini satu. Terus ada sambungannya lagi dia. Nah, ternyata ada lilitan ke sini dia yang putus itu. Nah, ini susah sekali. Bentar ya. Ketemu satunya lagi. Tadinya sudah ada. Udah ketemu gitu maksud saya. Ini sama ini satunya ya. Terus satunya lagi. Nah, ini satunya lagi. Kecil sekali. Nah, ini satunya lagi. Ini satunya. Satunya ini, yang satu lagi ini. Ada dua ya. Ada dua. Ini yang perlu kita sambung ini. Jadi harusnya yang kabel kapasitor 2 itu kalau disambung gini ya kan, ini sama ini disambungin gini, dia nyambung dia harusnya. Di sini gak ada angka dia. Harusnya kan ada angka seperti ini kalau disambung kayak gitu. Ini nggak nyambung. Nah, karena nggak nyambung, saya cari dari sini nih, pasti ada kabel yang putus. Ternyata ada yang putus bener. Ini. Nah, bagaimana cara menyambungnya? Saya biasanya saya kasih kabel seperti ini. Saya masukin ke sini. Saya lilitin aja dia, saya masukin ke sini. Susah ya, karena ini kecil sekali ya. Ini saya masukin ke dalam kabel sini, baru saya ini apa namanya, saya putar aja seperti ini. Jadi dia
ada di dalam ya, ada di dalam. Pokoknya intinya saya putar di dalam sini, dalam sini ya. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita sambung, ini pakai pakai ini dulu, pakai amplas. Karena ini kan tembaga dia, nggak nyambung dia. Diginin dulu saya. Diginin. Nah, gitu ya. Yang satunya lagi juga sama, diginin juga. Baru kita ini sambung. Setelah kita ini tersambung kabel ini, baru kita las. Agak susah ya, kecil sekali dia, kayak rambut. Kita masukin sini ke dalam. Baru kita lilitkan aja dia. Ini satunya lagi agak susah. Baru kita las nanti kalau sudah ini ya, solder lah, maksud saya solder. Nah, masukin ke dalam, baru kita putar juga. Agak susah ini. Susah. Maksudnya kecil, barangnya kecil ya. Masukin ke dalam dulu. Tuh, itu udah nyambung kan? Tuh kapasitor ini kan nyambung nih. Tuh ada angkanya. Karena sudah tersambung dia. Ya. Seperti itu. Baru kita solder ya. Setelah kita solder, baru kita ini pasang semua ya, seperti itu aja. Jadi intinya kipas angin ini setelah saya pakai beberapa jam, dia tahu tiba-tiba mati. Nah, setelah mati, saya bongkar penutupnya ini, saya bongkar. Baru saya putar ininya. Ternyata dia lancar-lancar saja dia. Nah, selancar-lancar saja, baru saya ada pikiran untuk merubah kapasitornya. Setelah dirubah ternyata sama, belum bisa muter juga kecuali dibantu pakai tangan ya. Nah, akhirnya saya kasih kapasitor yang lebih besar lagi. Sama juga. Nah, akhirnya saya bongkar ini. Setelah dibongkar, saya ambil dua kabel kapasitor, saya sambungin seperti ini. Ternyata dia di sini nggak ada reaksi. Di multimeter dia nggak ada reaksi. Akhirnya saya buka sebagian dari tali yang mengikat ke ini ya, ke dinamo ini. Saya cari mana yang putus, ternyata ada yang putus, baru kita sambungin seperti ini. Nah, hasilnya ya udah nyambung ini. Nah, kalau sudah nyambung, ini menandakan nanti kipas angin ini bisa berputar seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu biar nggak terlalu panjang. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Dan jangan lupa minta dukungannya. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.